Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat beriman. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan bagi kita dimanapun kita berada. Pernahkah sahabat merenung sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berputar tanpa henti? Kita melihat di sekeliling kita ada orang yang seolah hidupnya begitu mudah. Peluang datang silih berganti, rezeki mengalir tanpa perlu bersusah payah, dan wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Di sisi lain, mungkin kita atau orang yang kita kenal merasa sudah membanting tulang sekuat tenaga. Keringat sudah menjadi saksi bisu perjuangan dari pagi hingga bertebu pagi lagi. Doa tak pernah putus dipanjatkan. Bahkan air mata seringkali menetes di sepertiga malam. Namun rasanya dinding-dinding penghalang itu begitu tebal dan tinggi. Jalan terasa begitu terjal dan rezeki seolah malu-malu untuk sekedar mampir. Apa yang salah? Apakah usaha kita kurang keras? Apakah doa kita kurang tulus? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menghantui, menciptakan bisikan keraguan di dalam hati, dan perlahan-lahan menggerogoti semangat yang tadinya membara. Hari ini, kita akan mencoba mengupas sebuah rahasia, sebuah prinsip fundamental yang seringkali terlewatkan oleh banyak orang. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bagaimana menyelaraskan diri dengan ketetapan Sang Maha Pemberi Rizki. Ini adalah tentang frekuensi jiwa, tentang getaran batin yang menjadi magnet penarik keajaiban dalam hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak sahabat beriman semua untuk sejenak memberikan dukungan agar cahaya kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar positif yang membangun, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam samudera ilmu dan hikmah. Mari kita mulai dengan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan, ada dua orang petani. Keduanya memiliki benih terbaik dari jenis yang sama. Keduanya bekerja dengan durasi yang sama, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mereka mencangkul, menyiram, dan merawat dengan penuh dedikasi. Namun, petani pertama menanam benihnya di atas tanah yang subur, gembur, dan kaya akan unsur hara. Sementara petani kedua menanam benihnya di atas tanah yang kering, tandus, dan berbatu. Menurut Anda, siapa yang akan menuai hasil panen yang melimpah? Tentu saja petani pertama. Usaha keduanya mungkin sama kerasnya, benih keduanya mungkin sama baiknya, namun hasil yang mereka dapatkan akan berbeda jauh. Mengapa? Karena kondisi lahannya berbeda. Sahabat beriman, diri kita, jiwa kita, hati kita adalah lahan itu. Usaha fisik, kerja keras, dan strategi yang kita lakukan adalah benihnya. Rizki dari Allah adalah hujan yang turun dari langit. Sebaik apapun benih yang kita tanam, sekeras apapun kita bekerja, jika lahan batin kita kering, tandus, dan dipenuhi bebatuan keraguan, iri hati, dan keluh kesah, maka benih itu akan sulit untuk tumbuh. Inilah kekeliruan yang terbesar yang dialami banyak orang. Kita terlalu fokus pada benih dan cara menanamnya. Kita lupa untuk mengolah dan menyuburkan lahan yang terlebih dahulu. Kita sibuk mencari pekerjaan yang lebih baik, membuka bisnis baru, mengikuti seminar-seminar mahal, namun kita abai terhadap kondisi batin kita sendiri. Padahal disitulah kunci utamanya. Disitulah letak perbedaan antara hidup yang teras berat dan hidup yang mengalir penuh berkah. Allah tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Dia adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Masalahnya bukan pada sumbernya, tetapi pada wadah kita untuk menampungnya. Ketika kita merasa rezeki serat, itu bukanlah karena Allah menahannya, tetapi mungkin karena wadah kita yang bocor atau bahkan tertutup rapat. Salah satu prinsip paling agung yang diajarkan dalam Al-Quran untuk membuka pintu rezeki dan menyuburkan lahan batin kita adalah syukur. Syukur bukanlah sekedar ucapan Alhamdulillah di bibir. Syukur adalah sebuah kondisi hati, sebuah frekuensi energi yang terpancar dari seluruh sel tubuh kita. Ia adalah kesadaran penuh bahwa setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap kedipan mata adalah anugerah tak ternilai dari Sang Pencipta. Syukur adalah kemampuan untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan,
menemukan berkah di tengah ujian, dan merasakan kelimpahan bahkan saat kita merasa tidak memiliki apa-apa. Allah berfirman dalam janjinya yang pasti, sebuah janji yang menjadi hukum alam semesta yang tak terbantahkan. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Perhatikan baik-baik kalimat la'azidannakum. Dalam tata bahasa Arab ini adalah bentuk penegasan yang paling kuat. Bukan mungkin aku akan tambah, bukan bisa jadi aku tambah, tetapi pasti sungguh aku akan menambah kepadamu. Ini adalah sebuah garansi ilahi. Ketika kita memanjatkan frekuensi syukur, kita secara otomatis sedang menyetel diri kita pada frekuensi penerimaan yang lebih besar. Alam semesta atas perintah Allah akan merespon gitaran itu dengan mengirimkan lebih banyak hal untuk kita syukuri. Ini bukan sihir, ini adalah mekanisme sunnatullah. Saat kita bersyukur atas kesehatan yang kita miliki hari ini, Allah akan menjaga dan bahkan meningkatkan kesehatan itu. Saat kita bersyukur atas pekerjaan yang mungkin gajinya tidak seberapa, Allah akan membuka pintu-pintu peluang agar pekerjaan itu menjadi lebih berkah atau bahkan memberikan jalan menuju pekerjaan yang jauh lebih baik. Saat kita bersyukur atas makanan sederhana yang terhidang di meja, Allah akan memastikan bahwa kita tidak akan pernah kelaparan dan bahkan memberikan kita rezeki untuk bisa menikmati hidangan yang lebih lezat. Syukur bekerja dengan cara mengalihkan fokus kita dari apa yang tidak kita miliki kepada apa yang sudah kita miliki. Pergeseran fokus ini sangatlah dahsyat. Ia mengubah kimia dan otak kita, mengubah emosi kita dari rasa kekurangan menjadi rasa cukup. Dan dari rasa cukup inilah kelimpahan sejati bermula. Orang yang bersyukur tidak akan punya waktu untuk iri dengan pencapaian orang lain karena ia terlalu sibuk menghitung nikmatnya sendiri. Sekarang, mari kita lihat sisi baliknya. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yang manifestasi paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah mengeluh. Keluh kesah adalah racun paling mematikan bagi lahan batin kita. Setiap kali kita mengeluh, kita sedang menyirami lahan jiwa kita dengan air asam yang jadi tandus dan tidak bisa ditanami. Mengeluh adalah afirmasi negatif yang kita ucapkan berulang-ulang. Duh, uang segini mana cukup? Kenapa sih hidupku begini-begini saja? Capek, kerja terus tapi hasilnya nihil. Kenapa dia lebih beruntung tidak aku? Setiap kalimat keluhan ini adalah doa yang terbalik. Kita seolah sedang meminta kepada Allah untuk diberikan lebih banyak alasan untuk mengeluh. Dan karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka semesta pun akan menjadikan situasi-situasi yang akan memvalidasi keluhan kita. Jika kita selalu mengeluh tidak punya uang, maka kita akan selalu dihadapkan pada situasi yang membuat uang kita habis. Jika kita selalu mengeluh leha, maka energi kita akan terus terkuras dan kita akan selalu merasa tidak berdaya. Mengeluh mengubah frekuensi kita menjadi frekuensi rendah, frekuensi kekurangan. Dan pada frekuensi ini, kita hanya akan bisa menarik hal-hal yang beresonansi dengannya, yaitu lebih banyak masalah, lebih banyak kekurangan, dan lebih banyak alasan untuk mengeluh. Ini adalah lingkaran setan yang diciptakan oleh lisan dan hati kita sendiri. Ironisnya, banyak orang merasa bahwa mengeluh itu melegakan. Padahal itu adalah kelegaan sesaat yang harus dibayar dengan mahal. Ibaratnya seperti minum air laut saat kita haus. Rasanya sejenak membasahi tenggorokan, tetapi setelah itu rasa hausnya akan menjadi berkali-kali lipat lebih parah. Berhentilah meminum racun keluh kesah. Mulai hari ini setiap ada dorongan untuk mengeluh, paksakan diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas dan cari satu hal saja yang bisa disyukuri dari situasi tersebut. Mungkin macet di jalan membuat kita bisa lebih lama mendengarkan lantunan SOC di radio. Mungkin pesanan dibatalkan membuat kita punya waktu luang untuk beristirahat sejenak. Mungkin sakit yang kita alami menjadi penggugur dosa dan pengingat betapa berharganya nikmat sehat. Mengubah keluhan menjadi syukur adalah latihan spiritual tingkat tinggi dan hasilnya sungguh luar biasa. Setelah kita memahami kekuatan syukur dan bahaya mengeluh, ada satu pilar lagi yang harus kita kokohkan, yaitu prasangka baik kepada Allah atau yang kita kenal dengan istilah husnudzon. Ini adalah tingkatan keyakinan yang lebih dalam. Husnudzon adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu terasa manis maupun pahit, adalah bagian dari skenario terbaik yang telah Allah rancang untuk kita. Ini adalah kemampuan untuk melihat kasih sayang Allah di balik setiap ujian dan melihat hikmah di balik setiap kegagalan. Dalam sebuah diskusi yang sangat terkenal, Allah berfirman,
Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini adalah sebuah pernyataan yang begitu dalam maknanya. Allah seolah memberikan kita cek kosong dari kita sendiri yang mungkin nominalnya. Jika kita berprasangka bahwa Allah itu maha pelit, maha penghukum, dan tidak peduli pada kita, maka begitulah realitas yang akan kita alami. Doa kita akan terasa hampa, ibadah kita akan terasa sebagai beban, dan hidup akan terasa sebagai sebuah penghukuman. Kita akan selalu melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai anak tangga untuk naik kelas. Namun, jika kita berprasangka baik bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, jika kita yakin bahwa Dia lebih menyayangi kita daripada seorang ibu kepada baginya, jika kita percaya bahwa setiap ujian yang diberikan adalah untuk mengangkat derajat kita, dan setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar dan akan dijawab pada waktu yang paling tepat dengan cara yang paling indah, maka begitulah realitas yang akan kita ciptakan. Hati kita akan menjadi tenang di tengah badai. Pikiran kita akan menjadi jernih saat menghadapi masalah. Kita akan melihat setiap penolakan sebagai perlindungan dari Allah. Mungkin jalan yang tertutup itu akan membawa kita pada bahaya. Kita akan melihat kegagalan sebagai pelajar berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Prasangka baik ini. Setelah lahan batin kita mulai subur dengan pupuk syukur dan prasangka baik, kini saatnya kita berbicara tentang bagaimana cara mengalirkan air ke lahan tersebut agar ia tidak pernah kekeringan. Air ini adalah simbol dari sirkulasi energi kebaikan, dan wujudnya yang paling nyata dalam tindakan adalah sedekah. Banyak orang keliru memahami sedekah. Mereka menganggap sedekah adalah tentang mengurangi harta, sebuah pengeluaran, atau sebuah kewajiban yang baru bisa dilakukan ketika sudah berkelebihan. Padahal, hakikat sedekah jauh lebih dalam dari itu. Sedekah adalah sebuah pernyataan iman, sebuah deklarasi kepada alam semesta bahwa kita percaya penuh kepada Sang Maha Kaya. Sedekah adalah cara kita mengatakan, "Ya Allah, aku percaya Engkau sebagai sumber rezekiku, dan harta yang ada di tanganku ini hanyalah titipan yang siap aku alirkan sesuai perintah-Mu." Coba bayangkan sebuah sungai. Airnya selalu jernih, segar, dan menghidupi ekosistem di sekitarnya karena ia terus mengalir. Sekarang bayangkan sebuah genangan air atau rawa. Karena airnya diam dan tidak mengalir, lama-kelamaan ia menjadi keruh, bau, dan menjadi sarang penyakit. Rezeki kita pun demikian. Ia adalah energi yang harus terus bergerak. Ketika kita menahan rezeki itu erat-erat karena takut kekurangan, kita sebenarnya sedang mengubah sungai yang jernih menjadi rawa yang keruh. Energi rezeki itu menjadi stagnan, mandek, dan tidak sehat. Sebaliknya, ketika kita dengan ikhlas melepaskannya, mengalirkannya kepada yang membutuhkan, kita sedang menciptakan ruang kosong agar aliran yang baru, yang lebih besar dan lebih jernih, bisa masuk mengisi ruang tersebut. Ini adalah hukum sirkulasi yang ditetapkan oleh Allah. Jangan pernah berpikir bahwa sedekah akan membuat kita miskin. Itu adalah bisikan setan yang ingin kita terus terkurung dalam frekuensi kekurangan. Justru sebaliknya, sedekah adalah magnet rizki yang paling kuat. Ia adalah investasi terbaik dengan keuntungan yang dijamin langsung oleh Allah. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan orang menjadi bangkrut karena bersedekah. Yang ada justru janji pelipat gandaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 261.